pertama ini saya silaturahim ada Ibu karena saya ini ada tugas dari guru penggerak Bu berkenaan dengan wawancara Ibu mengenai pengambilan keputusan oleh kepemimpinan sekolah. Nah ini kebetulan yang pertama karena itu kepala sekolah saya sendiri ini sedang ada kegiatan di LPMP selama 3 hari, kemudian sebelumnya sudah ada kegiatan lagi sehingga tidak dimungkinkan untuk mengadakan wawancara. Jadi saya minta bantuan sama Ibu untuk pengambilan keputusan ini atau wawancara ini dilakukan oleh Ibu. Jadi apa yang dapat terjadi? Oke ini Bu, yang pertama mohon untuk Ibu memperkenalkan diri dulu, ya, supaya nanti jelas gitu loh dalam permasalahannya di sekolah itu. Perkenalkan, nama saya Pemaria, saya dari SD, kepala sekolah dari SD Negeri. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ini tugas guru penggerak ini yang kasus tentang dilema etika, yaitu selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu dilema etika dan apa itu bujukan moral. Untuk bujukan moral itu mengenai permasalahan antara benar dan salah. Ya, jadi kita memilih itu benar dan salah itu sudah jelas kalau itu benar. Dan itu kalau salah itu bahkan bisa menyampai ke ranah hukum. Akan tetapi kalau dilema etika itu benar lawan benar. Jadi kemungkinan yang kita lakukan adalah keputusan kita benar, melawan sudah benar juga. Gitu. Contoh misalkan ada guru yang mungkin terlambat, itu kan kalau misalkan kita langsung laporkan itu sudah benar sebenarnya, tapi kan dari hati kita tidak mungkin juga. Ya karena kita ada hati nurani. Nah itu pertentangan antara peraturan dengan kasihan dan nurani seperti itulah. Ini contohnya seperti itu. Jadi ini yang saya tanyakan Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan ini? Kalau saya mengambil keputusan kadang secara langsung, saya kalau bisa putuskan langsung secara langsung, kadang kita musyawarahkan dengan guru atau dengan kita panggil. Oh gitu. Iya, jadi kita panggil dulu dia dari guru saya dari sini kok dia apa fungsi apa masalah kita panggil, kita tahu bagaimana ini masalah itu masih bisa masih belum juga ya baru kita akan bisa sanksi dengan apa Misalkan ada permasalahan atau kasus-kasus misalnya seperti apa Bu yang mungkin ada di sekolah itu? Kalau di sekolah saya itu ada kasus misalnya pertama ya waktu saya menjadi kepala sekolah itu pembagian kelas. Waktu pada pembagian kelas ada guru kelas 5 itu tadinya dia mengajarnya cuma sedikit muridnya, cuma 11 anak. Setelah itu anaknya naik ke kelas 6 dia akan tetap di kelas 5 karena saya baru belajar di situ belum tahu bagaimana keadaannya. Setelah itu dia apa? Yang kelas 5 anaknya ada 2-3. Dia merasa keberatan. Di samping itu orang tua karena melalui WA ya waktu itu ya. Orang tua banyak yang kritis. Tadinya waktu itu nggak ada yang kritis sama sekali. Terus saya nggak mau kerja kelas 5 Bu. Orang tuanya kritis semuanya. Anaknya juga banyak. Akhirnya dari situ baru saya beri pendekatan. Dia saya suruh datang ke tempat saya beri nasihat. Namanya guru itu harus siap pada di mana saja. Baru tantangan sedikit rumah makan. Saya seperti itu. Itu berarti ada batasi ya tempat itu yang mana itu ada guru kelas 5 yang tidak mau mengajar di kelas tersebut ya? Iya, karena beda. Oke. Terus kemudian pertanyaan berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu bisa lakukan selama ini agar gurunya itu bisa mengajar di kelas 5 itu Bu? Itu yang pertama saya bisa panggil, saya sangat sehati. Terus saya beritahu namanya guru itu harus sampai di tempat tertentu saja. Nah kalau misalnya ada orang tua yang kritis itu malah lebih bagus daripada orang tua kok diam saja. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengantisipasi bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Jangan sendiri-sendiri terus kita sudah putus asa. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Dan nanti kalau misalnya kok menemui jalan buntu, baru nanti tanya sama kepala sekolah atau minta bantuan kepada Jadi intinya adalah berkomunikasi dengan guru ya sebenarnya. Memang betul sekali harus berkomunikasi penting sekali ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu ya,
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap penting, anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Delimedika. Jadi ini intinya adalah pengambilan keputusan itu dalam kasus Delimedika itu yang dianggap penting, efektif bagaimana? Hal apa saja? Yang pertama mengenai kasus-kasus dalam Delimedika itu bisa efektif, bisa selesai, bisa permasalahan selesai, kasusnya selesai itu apa yang langkah-langkah itu anggap penting itu di situ. Biasanya caranya pertama itu tadi dengan misalnya dengan keputusan langsung dengan orang itu sendiri. Yang kedua juga dengan cara musyawarah bersama secara terbuka. Jadi kita misalnya ada seperti ini, masalah seperti ini, bagaimana baiknya diputuskan bersama-sama. Kalau masih masalah umum, tapi kalau masalah pribadi kita panggil orangnya sendiri. Terus di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus Delimedika. Jadi ada tantangan-tantangan tertentu mungkin bagi Ibu dalam pengambilan keputusan Delimedika itu kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini? Kemarin waktu saya pertama kali di situ ya saya ada tantangan ini. Saya pertama kali di situ pembicaraan dari guru semuanya. Kalau komite kerjasamanya agak sulit sekali. Akhirnya saya apa betul kalau itu sulit sekali. Akhirnya saya panggil pengurus komite. Setelah saya dengan cara terbuka, dengan cara baik, dengan cara komunikasi dengan baik, ternyata pengurus komite baik sekali mau mendukung program sekolah. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Ternyata yang dari omongan guru itu nggak ada masalah. Iya. Berarti memang berbagai macam permasalahan kalau dikomunikasikan dengan baik, dengan sikap terbuka itu bisa menyelesaikan permasalahan. Iya, bisa menyelesaikan masalah. Oke. Berikutnya Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus Delimedika? Apakah Ibu akan menyelesaikan secara di tempat, secara langsung, atau memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal sama sekali tidak ada, tapi kalau kita mempunyai suatu masalah, ya tadi masalahnya tergantung bisa kita selesaikan dengan cepat atau tidak. Tapi kalau kita bisa selesaikan dengan cepat, berarti langsung. Tapi kalau misalnya kok masalahnya kalau seperti ini kok tidak bisa, harus dengan cara musyawarah, harus dengan cara terbuka, ketemu, atau mungkin yang lainnya, ya itu kita ya secara terbuka, jadi tidak secara langsung kita musyawarah. Jadi tidak ada jadwal tertentu Bu ya? Tidak ada sama sekali. Berikutnya Bu ya, yang terakhir, dari semua hal yang Ibu sampaikan, ini pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan Delimedika? Dari pelajaran itu, ya mungkin ada satu lagi ya masalah itu satu. Iya. Saya belum cerita, itu adalah salah satu guru. Saya di situ itu ada guru olahraga. Dia itu waktu pandemi itu dia ya suka-suka saja karena kita melalui ya online, ya daring. Iya, dalam jaringan. Nah setelah anak-anak berangkat, saya sudah sangat perhatikan. Jadinya dia kelihatannya tidak suka mengajar. Memang dia waktu itu olahraga juga diberi bantuan dengan tugas ya. Kalau dia suka sekali, katanya kalau ada susah mengajar, itu tugas yang diselesaikan dulu. Jadi dia menghindar, terus sudah saat mati, dan kan dimasukin dulu. Lama-kelamaan, hanya dia minta keluar. Nah, pada waktu dia mau minta keluar, sudah saya nasihati secara langsung. Tinggal teman-teman juga sama, karena teman-teman juga tahu semuanya. Hanya teman-teman juga secara pribadi menasihati dia. Saya dinasihati sampai lama, hanya dia seperti maju dulu. Dia mau keluar apa tidak, mau keluar apa tidak. Apalagi pada waktu kemarin ada pendaftaran apa ada berkas ya, ini apa itu pemberkasan, dia enggak karena Pak Noto dia waktu masih itu belum ada 2 tahun ya, jadi dia nggak bisa ikut, akhirnya dia mau minta keluar. Setelah itu teman saya bilang, Bu, dia ternyata nggak keluar kok Bu. Sudah saya bujuk, ternyata dia mau. Akhirnya saya diangkat, tapi dia tugasnya malah dia sukanya cuma bagian kepotik, yang olahraga nggak ngajar. Alasan macam-macam. Akhirnya setelah itu saya juga ketemu dengan tuan-tuannya langsung, ya. Ternyata tuan-tuannya bilang dia juga mau keluar karena dia sama sekali nggak bilang. Hanya cuma waktu ada tugas di kemudian ada rapat, ada salah satu guru nggak bisa, saya tanya sama Mas, coba tolong mewakili yang SD dalam ternyata dia berbilang itu saya mau keluar. Nah, itu sudah
kalau dia cuma gak bisa dia nggak bisa. Jadi harus memang olahraga dan harus mengajar. Tapi kalau dia tetap bertahan nggak mau mengajar sama sekali, artinya ya terpaksa dia sudah keluar, ya saya ambilkan dia keluar. Nah solusinya saya akhirnya bagaimana saya datang ke Korwil, karena memang di sini cari gula raga. Saya sudah bilang sama dia, tolong carikan gula raga, ternyata nggak bisa. Akhirnya saya datang ke Korwil, saya minta pada Bapak Korwil untuk ada guru samping yang bisa mengajar di mana. Alhamdulillah dikabulkan. Jadi dari guru Bandengan 2, karena guru Bandengan 2 juga merangkap di Masjid Balik. Setelah dia diterima P3K, dia nggak merangkap, saya baru ganti. Jadi pada intinya setelah saya mendengarkan dari cerita Ibu, hal pelajaran yang dia diambil itu yang pertama itu tentang saling menghormati dulu ya. Jadi antara kepala sekolah dengan guru itu harus saling menghormati, mengerjakan tugas sesuai dengan topoksinya, dan juga tentu saja dengan keterbukaan seperti yang Bu ya. Dan kemudian setelah itu mengambil kesimpulan ternyata kok beliaunya tidak berkenan untuk menjadi guru, akhirnya Ibu berkomunikasi kembali dengan pihak yang lebih atasan dari Ibu untuk bagaimana mencari jalan keluarnya. Ya sepertinya itu yang Ibu ambil, langkah-langkah yang Ibu ambil dalam menyelesaikan masalah itu. Itu saja Bu, terima kasih atas wawancara kali ini, sangat membantu sekali terhadap tugas saya. Kemudian selain itu juga membantu sekali pengalaman saya nanti ke depannya bagaimana dalam menjadi pemimpin pembelajaran, sehingga ke depannya saya akan lebih baik lagi. Ya sama-sama, supaya nanti bisa kalau sudah menjadi paswa juga bisa sama gitu. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah, ini mohon maaf Bu, mohon pamit. Ini karena sekarang sudah ada kegiatan yang lain. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih Bu ya. Pamit dulu. Assalamualaikum. Ini Bu, yang pertama ini kan ada tugas dari guru penggerak Bu tentang bagaimana mengambil keputusan seorang pemimpin. Jadi ini diambil itu dua kepala sekolah atau tiga kepala sekolah. Jadi salah satunya itu yang akan jadi narasumber saya nanti untuk menjawab beberapa hasil keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Insya Allah kalau bisa saya bantu semampu saya. Ya, sebelumnya mohon Ibu untuk mengenai Ibu terlebih dahulu supaya nanti lebih jelas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taifah SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 saat ini pagi akan melaksanakan tugas mewawancarai sehubungan dengan sebagai guru penggerak. Insya Allah saya bantu. Terima kasih Ibu atas kesediaan Ibu untuk saya wawancarai. Ini yang pertama ini Bu ya, selama ini kita akan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu untuk dilema etika dan bujukan moral itu sendiri. Untuk bujukan moral itu memilih antara benar dan salah. Yang artinya adalah kalau salah itu jelas masuk ke ranah hukum nantinya. Tapi kalau misalkan dilema etika itu belum masuk ke ranah hukum, tapi masih dilema etika kita bagaimana itu antara sama-sama keputusan yang sama-sama benar, yang satu benar dan yang satu benar, seperti itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan selama ini bagaimana Ibu menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begini ya, ini kalau menurut kebijakan dari yang saya ambil, misalnya ada
tersebut minta izin karena anaknya sakit. Nah, sementara seperti saya kan dalam ASN ada yang namanya aturan-aturan tertentu yang harus kita taati, kita patuhi. Nah, ini merupakan dilema juga karena yang satu ada aturannya, sementara yang satu itu hal kemanusiaan, bagaimana yang memang anaknya sakit. Kalau saya memang aturan harus tetap kita jaga. Aturan ya aturan harus kita patuhi, kita taati. Tapi sementara untuk rasa kemanusiaan tadi, karena anaknya sakit dan sebagainya, itu ya kita ada komunikasi, ada kedekatan dengan guru tersebut. Terus yang kedua, bagaimana langkah-langkah itu dalam yang biasa dilaksanakan selama ini, prosedur-prosedur bagaimana yang biasa dilaksanakan untuk guru yang mungkin bermasalah dalam terima etika tersebut? Masih dari contoh yang satu tadi, ya kita tetap berkomunikasi dengan guru tersebut. Misalnya ya tanpa mengurangi rasa kemanusiaan tadi, tetap kita hargai juga, kita mengadakan pendekatan, misalnya ada hubungan mengasuh lewat langsung, atau mungkin kalau tidak tega karena penyakitnya agak sedikit mengkhawatirkan, ya mana ya untuk mengajarnya, misalnya saya sebagai kepala sekolah bisa sementara memasuki kelas yang kosong tersebut. Ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif saya ambil itu adalah kita tetap mengadakan keterbukaan antara guru tersebut dengan saya, karena dengan keterbukaan itu kita akan bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk kasus tersebut. Kalau ada tidak keterbukaan, bagaimana saya mau memberikan solusi bersama kalau memang ada yang ditutup-tutupi. Jadi istilahnya harus ada keterbukaan antara guru tersebut dengan saya selaku kepala sekolah. Lalu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya mungkin tantangan dari moral, dari apapun itu. Tantangan saya itu antara peraturan dengan rasa kemanusiaan yang kadang-kadang kita mau patuh pada aturan, tapi sementara rasa kemanusiaan kita tidak tega dan sebagainya. Itu sebuah tantangan bagi saya, terutama bagi kami dalam menyelesaikan kasus atau dilema etika tersebut. Jadi memang harus ada tantangan yang kuat ya, antara syariat dan kemanusiaan. Ya, betul. Lalu apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah akan diselesaikan secara langsung di tempat atau memiliki jadwal-jadwal yang khusus dalam bentuk atau prosedur seperti yang Ibu jalankan? Kalau jadwal sih tidak ada. Kalau jadwal tidak ada, tapi karena kasus itu kadang-kadang timbul secara mendadak atau sesuatu hal merupakan dilema, ya saya menginginkan adanya tindakan yang berkesinambungan antara guru tersebut dengan pihak sekolah. Maksudnya saya dengan kepala sekolah itu ada kesinambungan untuk hal ini, nanti berikutnya bagaimana itu berkesinambungan tetap ada, tapi tidak terjadwal.
Kemudian selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus jelimet etika itu? Seperti yang saya utarakan tadi di depan, adanya rasa keterbukaan. Jadi insya Allah kalau ada rasa keterbukaan, tidak ada yang ditutup-tutupi antara guru tersebut, semuanya diutarakan, insya Allah itu merupakan jalan yang terbaik untuk menemukan langkah selanjutnya. Lanjutan. Iya. Selanjutnya Ibu, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa saja yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan jelimet etika itu? Dari pengalaman itu memang hal yang bisa kita ambil bersama. Hikmah dari kasus-kasus itu ya satu, adanya rasa kejujuran. Yang penting jujur, Pak. Jujur dalam segala hal itu akan memudahkan kita untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang kedua, adanya rasa saling menghormati, saling menghargai, walaupun itu guru, itu pimpinan, itu kita sewaktu ada kasus semacam itu, keterbukaan antara seorang ibu dengan anak. Jadi ada rasa saling menghargai, rasa menghormati yang kita ambil dari kasus tersebut. Berarti mengambil dasar kita itu ada kejujuran juga dia dan saling menghormati dan menghormati ada rasa kasih sayang antara. Demikian Ibu, terima kasih wawancaranya untuk hari ini. Semoga nanti kedepannya bisa berjalan untuk saya. Kemudian saya menjadi pertama pengalaman juga dan kita sekian ya. Terima kasih. Ini mohon pamit Ibu. Maaf ganggu waktunya. Dan hanya itu yang bisa saya utarakan. Semoga bisa bermanfaat untuk Pak Guru selanjutnya. Ya, terima kasih Bu. Mohon pamit Ibu.